Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Morning. How are you this morning? Gimana kabarnya Bapak Ibu? Fine, Pak. Oke, thank you. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah masuk ke tahapan pembelajaran e-learning atau pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Nah, di pembelajaran jarak jauh ini Bapak Ibu, untuk 3 agenda 1, 2, dan agenda 3, Bapak Ibu dibagi dalam kelompok. Ya, jadi kita ada 4 kelompok. Bapak Ibu di sini yang ketemu dengan saya hari ini itu tergabung dalam kelompok 1. Nanti di agenda kedua Bapak Ibu sudah beda lagi tutornya. Ya, tutornya atau fasilitatornya udah beda lagi. Jadi saya itu diminta untuk menjadi tutor atau menjadi fasilitator atau menjadi WI Widya Suara Pengampu di agenda 1 pada pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 2 pemerintah Kota Lumajang. Ya, oke, mohon maaf Bapak Ibu WI. Ya. Biasa kendala breakout room, ada yang close breakout room, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, Bu. Oke, kita open lagi Bapak Ibu ya. Oke. Ya, Bu. Iya, Ya, kan tidak menjamin ya badan-badan bagus. Jangan lupa. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya terlempar, yaitu mungkin salah satu kendala kita di pembelajaran daring ini ya, kadang-kadang kita terkendala sinyal ya. Ya, mohon maaf tadi saya terlempar, tapi alhamdulillah saya terlemparnya tidak kasar, jadi tidak ada yang lecet-lecet. Ya, alhamdulillah masih utuh. Ya, terlempar dengan mesra Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang tergabung di kelompok 1, jadi selama 2 hari kita ya, 2 hari pembelajaran distance learning ini Bapak Ibu nanti akan bertemu dengan saya selaku tutor atau selaku fasilitator atau WID Suara Pengampu di agenda pertama ini, di agenda pertama ini. Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya jadi saya akan memaparkan desain pembelajaran kita pada hari ini. Di pembelajaran kita kan di e-learning ini kan ada 2 Bapak Ibu, ya, namanya sinkronus dan asinkronus. Jadi sinkronus itu adalah pembelajaran tatap muka dalam bentuk virtual, ya, atau menggunakan aplikasi Zoom, yaitu sinkronus. Kemudian untuk pembelajaran asinkronus itu pembelajaran yang tidak tatap muka, tapi dia belajar secara tidak langsung. Nah, namun pada saat asinkronus, Bapak Ibu tetap bisa berkomunikasi dengan tutor atau WI pengampunya. Ya. Nah, nanti akan saya kasih nomor HP, nomor yang bisa dihubungi, nomor HP dan nomor WA saya. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ada kendala untuk saat mengerjakan tugas-tugas sinkronus, insya Allah nanti saya akan mendampingi Bapak Ibu melakukan tugas-tugas. Ya. Adapun agenda pembelajaran kita di sinkronus pertama, agenda pertama ini Bapak Ibu adalah yang pertama kita perkenalan dan membangun keakraban sesama peserta, kemudian sesama peserta dan juga bersama Widya Suara atau tutornya. Kemudian yang kedua kita berbagi pengalaman tentang pengalaman Bapak Ibu saat mengikuti pembelajaran MOOC atau self learningnya pada saat Bapak Ibu belajar mandiri. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu nanti sudah membuat isi agenda 1, nanti some of you, not all of you, akan ada beberapa dari Bapak Ibu kita random saja untuk memaparkan isi-nya, isi yang sudah dibuat, ya. Oke. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ada overview dari saya berhubungan dengan substansi di mata pelatihan, di agenda pertama ini. Dan terakhir nanti ada penjelasan tugas-tugas asinkronus yang harus Bapak Ibu kerjakan selama mengikuti pembelajaran agenda 1 ini.
Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu rencana pembelajaran kita pada 2 hari ini. Karena di agenda 1 Bapak Ibu kita ada 2 hari, hari ke-11 dan hari ke-12. Jadi hari ke-11 itu hitungannya dari Bapak Ibu mulai belajar self learning. Jadi pada saat Bapak Ibu mulai belajar self learning itu hari pertama. Nah, sekarang mulai hari ke-11 Bapak Ibu di pembelajaran e-learning atau virtual ya, secara virtual baik secara sinkronus maupun asinkronus. Oke, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke overview, mungkin akan lebih bagus lagi untuk menambah keakraban kita, untuk menambah supaya nanti pembelajaran kita enak, maka kita perlu saling perkenalan dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang kenal dengan sesama peserta, tapi dari saya juga belum benar Bapak Ibu. Bapak Ibu juga mungkin sudah mengenal saya, tapi yang saya belum. Ini hadir Pak. Sorry Bapak. Denny Noverli. Oh, Denny Noverli. Ini ya Bapak Denny ya? Ya maaf baru bisa masuk Pak. Ya, nggak apa-apa Pak, kami maafkan. Saya juga mohon maaf Pak, karena kami tadi sudah mulai tanpa menunggu Bapak masuk lagi. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan sedikit perkenalan dulu dari saya Bapak Ibu. Saya akan memperkenalkan dulu. Ya, perkenalan dari saya Bapak Ibu, izin saya akan share screen. Ya, oke. Nah Bapak Ibu itu sedikit data saya. Ya, itu nama saya Bapak Ibu. Nama saya cukup singkat dan jelas ya, satu kata. Ini ada nama saya. Nama saya Alam Syahril Bapak Ibu. Untuk panggilannya terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau memanggil yang 4 huruf di depan boleh, mau panggil Pak Alam juga boleh, Pak Syahril juga boleh. Kalau Bapak Ibu biar adil depan belakangnya tercover semua, ambil 1 huruf di depan dan 3 huruf di belakang. Bapak Ibu panggil saja Pak Aril. Aril. Ya, jadi Aril itu singkatan Pak Sardubi ya. Aril itu singkatan ya. Ya. Nanti Bapak Ibu mungkin di antara 10 ini nanti akan ada yang ketemu dengan saya secara intensif sebagai coach ya. Bapak Ibu boleh juga panggil saya Coach Aril gitu. Oke, atau Coach Alam boleh terserah ya, yang mana Bapak Ibu merasa nyamannya. Oke, ya. Itu karena nanti begini Bapak Ibu kan ini kan Bapak Ibu nanti akan mengalami 3 kali pergantian kelompok Bapak Ibu. Di agenda 1, 2, 3 kelompoknya tetap ini, kelompok 1. Nanti di Stula Bapak Ibu dibagi lagi, dipisah lagi kelompoknya, dilebur bagi kelompok lagi. Nanti pada saat coaching, pada saat pembimbingan, Bapak Ibu dibagi lagi 4. Masing-masing itu akan dibimbing oleh 1 orang coach. Mungkin ada 10 orang, saya tidak tahu dari kelompok mana, karena yang bagi itu bukan saya ya, yang itu wewenang penyelenggara. Nah, mungkin ada sebagian dari kelompok ini 1 atau 2 atau mungkin ada beberapa nanti akan ketemu dengan saya selaku coachnya, itu Bapak Ibu. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu, saya sehari-harinya bertugas di situ Bapak Ibu, Agency of Personal and Human Resources Development in Kota Lubuk Linggau. Saya pegawai BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Dengan posisi saya saat ini saya sebagai Widaiswara Ahli Madya ya, Widaiswara Ahli Madya. Oke, Widaiswara itu adalah Bapak Ibu PNS yang ditunjuk untuk menjadi pengajar pada pelatihan-pelatihan yang untuk PNS dan juga untuk non PNS. Kemudian itu ada nomor HP saya Bapak Ibu ke nomor WA yang bisa dihubungi. Ya mungkin Bapak Ibu nanti akan ada kendala misalnya dalam pembelajaran ini, silakan japri saja saya di nomor itu, bisa melalui komunikasi lewat WA. Itu nomor saya 0812 71 69 1000 ya. Itu harga sudah pas Bapak Ibu 1000, tidak bisa diganggu-gugat lagi, nggak boleh lebih nggak boleh kurang. Ibu Lupna nggak boleh nawar ya Ibu ya, biasanya ibu nawar nih 1900 saja gitu. Iya Pak. Atau Sudah pas ya, 200 Pak, ya. nah, gitu. Oke. Kemudian itu email saya, my email itu arilsofian@gmail.com. Bapak Ibu saya tinggal di Kota Lubuk Linggau, ya itu. Tapi aslinya I am not dari Lubuk Linggau, saya aslinya dari Ogan Ilir Bapak Ibu. Kalau dulu saya tergabung di Ogan Kumbring Ilir, tapi sekarang sudah jadi Ogan Ilir ya. Jadi saya aslinya orang Ogan Ilir, tepatnya di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir sekarang. Ya, kemudian itu tapi saya di Lubuk Linggau sudah dari tahun 95
Sampai dengan sekarang alamat saya di Jalan Kerinci 2 nomor 936 atau 94 Lubuk Linggau. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ke Kota Lubuk Linggau, kalau Bapak Ibu dari daerah Oku Selatan, dari daerah Oku Timur, nanti Bapak Ibu nanti akan melewati JM Linggau. Nah, saya di dekat JM itu. Namanya Jalan Kerinci, ya. Oke. Kemudian itu moto saya. Moto saya tahu whatever small as your job is, do it well. Ya. Sekecil apapun pekerjaan kita lakukan dengan baik. Ya, jangan mentang-mentang ini pekerjaan kecil atau pekerjaan remeh, tetap kita berikan yang terbaik. Ya, oke. Kemudian itu ada media sosial saya, Bapak Ibu kalau mau berkomunikasi dengan media sosial itu ada Facebook, Instagram, dan YouTube channelnya. Itu nama YouTube channelnya, Facebook dan Instagram sama itu Al Pegagani. Bapak Ibu yang dari Oki mungkin tahu apa arti Pegagani itu? Iya, Pegagan itu orang Pegagan ya. Saya suku Pegagan Bapak Ibu. Oke. Ya, Al itu singkatan saja dari nama saya diambil yang depan. Ingat Bintang Pegagan, Pak. Iya betul, Pak Sarnubi. My favorite Pindang Pegagan. Iya, itu Bapak Ibu sedikit perkenalan dari saya Bapak Ibu. Ya, kalau saya lihat di pembagian kelompok ini kita dari daerah yang beragam ya Bapak Ibu ya. Ada yang dari Oki, ada yang dari Oku Timur, ada yang dari Oku Selatan, ada dari Pagaralam, ada juga dari Banyuasin kayaknya itu dia. Saya lihat. Nah, mungkin saya akan mengenal lebih jauh lagi. Mungkin Bapak Ibu silakan perkenalkan diri, nama, jabatan, dan asalnya dari mana. Kita mulai dari Pak Bambang mungkin. Silakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Bambang Irawan. Jabatan saya Sekretaris di Dinas Perindakop dan UKM Kota Pagaralam. Oh, dan Ya, jadi sementara waktu jabatan saya Sekretaris. Perkenalan sementara waktu itu aja dulu Pak ya. Oke. Iya. Ada PLT Pak. PJ. Ya. Oh PJ. Oh ya. Oke. Baik, thank you Pak Bambang Terima Irawan. kasih banyak Pak. Ya, tahun kemarin angkatan 1 saya pernah membimbing satu orang dari Pagaralam Pak. Namanya Pak Ardiansa. Ardiansa. Oh ya. Ya, waktu itu dia sekretaris Dinas Pendidikan. Oh iya, Pak. Iya, tahun kemarin Pak, tahun 2022 kalau nggak salah. Siap Pak Alamsa. Ya. Angkatan 1. Angkatan 1. Angkatan 1 ya? Ya. Oh, sekretaris di ini kalau nggak salah perizinan Pak, ada Pak. Sekarang ya. Ya. Kalau dulu waktu dia ikut PKA itu sekretaris Dinas Pendidikan Pak. Iya, benar. Karena saya coachnya, jadi saya tahu aksi perubahannya gitu. Waktu itu, tapi mungkin sekarang udah mutasi. Oke, thank you Pak Bambang. Gitu ya. Next Ya, Pak. Pak Mulawarman. Perizinan Pak. Siap Pak, makasih Pak. Salam kenal Pak. Dan saya salam kenal kawan-kawan. Ya. Ya, Ya, silakan Pak Mulawarman. maaf Pak, apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas Pak. Baik. Nah, terima kasih Pak Alam. Nah, baik, saya mulai saja untuk memperkenalkan diri Pak. Nama saya Mulawarman. Dan kelahiran saya di Palembang Pak. Tapi saat ini saya bertugas di Kabupaten tepatnya di bagian pengadaan barang jasa Pak di Seda. Mungkin Kabupaten apa? Oku Timur Pak. Oku Timur. Oke. Kotanya Matapura Pak. Oh iya. Ya. Iya. Oke. Perkenalan dengan Pak Alam saya langsung teringat Pindang Pak. Waduh, Pindang ini. Pindang Pegagan ya Pak Mulawarman. Iya. Kalau pas di pelajaran klasikal mungkin mau tanya-tanya di mana Pindang Pegagan di Lubuk Linggau. Oh iya Pak. Di rumah Pak. Bertugas dari awal CPNS sudah di Oku Timur Pak. Jadi dari awal CPNS sudah di Oku Timur. Tapi Pak Mulawarman asli orang Oku Timur atau merantau? Oh, aslinya dari Palembang Pak. Oh dari Palembang. Oh gitu galau Pak ya? Ya, Wong gitu galau. Oke, thank you Pak Mulawarman. Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Next Pak Ali Muhtar. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Aril, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Ali Mukhtar dari Kabupaten Banyuasin. Jabatannya sebagai Irban Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Oh, Dari pengangkatan pertama sampai sekarang tetap di Inspektorat. Cuma berubah nomenklatur aja Pak. setia ya Pak ya? Iya, dari Badan Pengawas balik ke Inspektorat Wilayah, Iya, balik iya, iya. lagi. Hmm, Mohon bimbingannya Pak nanti. siap. Oke. Oke, thank you Pak Ali Mutar dari Banyuasin Ya, ya. Oke. Nah, kalau saya ke Palembang lewat tuh Banyuasin Pak. Pangkalan iya Bala itu pasti lewat. mampir Ya. Pak. Saya tinggal Baru, dekat perkantoran. kok baru sekarang Pak Ali Mutar? Kemarin-kemarin saya lewat nggak diajak mampir. Belum kenalan. Oh, belum kenal. Oh, belum kenal. Oke, thank you Oke Pak Pak Ali. Aril. Ya. Next Pak Sarnubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Pak Aril memperkenalkan diri. Nama Sarmubi, camat di Kecamatan Berpematang Ribu, Ranau Tengah, Kabupaten Bogor Selatan. Oh, Danau Ranau, Pak. oh Pak Camat ya. Ya, Mantap. camat. Hmm. Kalau aslinya Pak dari Kesema, Oh Pak Lahat. Semang. Oke, dari oke. Lahat, Pak. Untuk Oke. yang dari Pagaralam, siapa sukunya Kesema, dari Mula Oh. Ulu. Oh, gitu ya. Oke, 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 oke. Alhamdulillah merantau di Oku Selatan ini sejak tahun 1994, Pak, sampai sekarang. Oke. Oke. Itu sementara, Pak. Udah berapa tahun jadi camat, Pak? Baru 1 tahun setengah. Oh, baru 1 tahun setengah. Dulunya di pertanian. Oh, pintar bercocok tanam ya, Pak ya? Bisa. Oh. Oke. Kecamatan apa tadi, Bapak? Wai Pematang Ribu, Ranau Tengah. Oh, bukan Waras, Pak ya? Warko Ranau Selatan. Waras. Oh, kalau Waras Sama. Warkuk Ranau Selatan kan? Ya, Warko Ranau Selatan. Jadi di Danau Ranau ini dikelilingi 4 kecamatan dan 2 provinsi. Berbatasan dengan Provinsi Lampung Barat, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Ya, di tengah Danau Ranau ada Gunung Seminung ya, Pak ya? Di pinggir, Pak. Oh, di pinggir. Di pinggir Danau Ranau ada Gunung Seminung, Oke. berbagi 2 dengan Provinsi Lampung. Oke. Jangan rebutan ya, Pak ya, dengan Provinsi Lampung ya? Ya, berbatasan. Iya, jangan rebutan ya. Punya Lampung. Gitu. Ya, saya pernah tahu dengar sejarah, Pak ya, dengar sejarah atau ya baca-baca cerita sejarah dari budayawan Sumatera Selatan bahwa di Sumatera Selatan ini terbagi dalam 3 suku besar, Pak. Nenek moyang lah istilahnya. Nah, nenek moyang itu berasal dari 3 gunung yang ada di sini. Jadi ada satu yang dari Gunung Seminung ya. Itulah turunannya ada suku Kombreng, suku Ogan, Pak. Suku Kombreng, suku Ogan. Jadi saya juga dengan Pak Sarnubi sebenarnya satu nenek moyang kita, Pak. Sama-sama keturunan Puyang di Gunung Seminung, Pak. Iya. Kemudian ada dari Gunung Dempo, itulah keturunannya ada dari suku Pasma, Pagaralam, Muara Enim, Lahat, itu semua suatu nenek moyang. Satu lagi dari Bukit Kaba, Pak. Bukit Kaba yang ada di Rejang Lebong, Curug itu. Nah, keturunannya ada suku Sindang, suku Linggau, dan juga suku Musi. Suku Musi ya. Saya baca seperti itu. Jadi saya ingat saya dengan Pak Sarnubi ternyata kita satu Puyang dengan Pak Sarnubi ya. Iya tapi Pak Sarnubi asalnya dari Pasema ya. Ya. Dari Pasema, dari Lahat. Artinya Bapak masih keturunan nenek moyang yang di Gunung Dempo, bukan yang Gunung Seminung, Pak ya. Iya. Keturunan Iya. Lahat dan Linggau, Pak. Oh, Lahat dan Linggau, Pak ya. Oke. Wah, nanti kalau Bapak ke Linggau Musikal pulang kampung dong, Pak. Nenek Iya. ada di Linggau, Pak. Ada ya, Pak ya? Di kota, Pak ya? Pegang Sakti. Oh, Megang Sakti. Ya. Musyawarah. Ya. Oke, thank you Pak Sarnubi. Next Pak Denny.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Coach, warahmatullahi teman-teman semua. wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Denny. Perkenalkan, nama saya Denny Noverli. Saat ini saya bertugas sebagai sekretaris di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam. Oh, Pak Denny asli orang Pagar Alam. Palembang, Pak. Oh, dari Palembang juga. Oh, oke. Tinggalnya di Pagar Alam Pak Denny ya? Tapi tinggal di Pagar Alam. Oh iya, di Gunung Garu Pak ya? Kan? Iya, kantor kita di Gunung Garu, Pak. Di Gunung Garu ya? Iya, saya udah 2 kali ke Gunung Garu. Oke, thank you Pak Denny. Iya, Pak. Terima kasih sama-sama, Pak. Next, Ibu Rosmala Dewi. Gimana Bu Ros? Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmala Dewi, kerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam. Oh, sama dengan Pak Denny ya? Pak Denny, Pak Bambang sama ya? Untuk saat ini Pak, saya sebagai Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Pak. Oh, bidang promosi ya? Ya. Oke. Oke, Bapak Bu Ros. Kemarin di angkatan 3 tahun kemarin saya bimbing Kabid Promosi juga, Bu. Oh ya Pak. Di Tapi Pagar Alam Pak ya? Bukan, Bu, ya, dari Kota Lubuk Linggau. Nama aksi perubahannya Bestis, Besti Prosa. Bangun investasi promosi usaha. Disingkat Besti Prosa. Oh, yang di Lubuk Linggau Pak ya? Ya, yang di Lubuk Linggau. Ya, Kebetulan saya yang coachnya waktu itu. iya Pak. Iya, oke. Ibu Rosmala, Ibu asli dari Pagar Alam ya? Oh, kalau aslinya dari Rejang Lebong, Bengkulu, Pak. Oh gitu, ya, dari Bengkulu. Di Kota Curugnya atau di mana Ibu? Kalau sekarang sudah pemekaran di Kabupaten Lebong, Pak. Oh, Desa Lebong. Iya, Pak. Oh iya. Lebong itu yang ada tambang emasnya itu kan Bu ya? Ada tambang emas, ada danau tesnya itu, Pak. Iya, danau tes. Iya. Iya. Di sana kan banyak Bu emas-emas Bu ya? Iya Pak, apalagi Mas Jawanya Pak banyak. Oh betul ya? Iya, oke. Oke, thank you Ibu Rosmala Dewi. Next, Pak Edi Onson. Halo Pak Edi, mungkin di-unmute-kan dulu Pak Edi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Tri. Ya, salam kenal Pak Alam. Ya. Salam kenal untuk rekan sekalian. Nama Edi Onson. Saya berasal dari Kabupaten Oku Selatan. Saya berdinas di kantor camat Kecamatan Buah Senang Haji. Oh, Pak Camat juga ya? Pak Edi, ya, Camat Pak. Ya, Camat. Oke. Yang gelombang 1 ada 6 orang tuh dari Oku Selatan, yang angkatan 1. Iya, angkatan 1 6 orang Pak. Ya. Ada Bu Zakia, Pak Kuswan, Pak Riki, Pak Nidi, kemudian Ibu Elia dan Ibu Mei. Ya. Saya membimbing 2 orang Bu dari Oku Selatan kemarin Pak, yang gelombang angkatan 1, Ibu Zakia dengan Ibu Evita Winda dari Dinsos dan dari Diskominfo. Ya. Oke. Kalau dengar dari profil Bapak ini satu kampung dengan istri saya Pak, Tanjung Raja Pak. Oh gitu. Ketemu kita nanti. Nanti kita kalau ke Linggau nanti kita silaturahmi Pak ya. Ya, siap Pak. Iya. Kalau gelombang 1 kemarin Oku Selatan itu angkatan 1, begitu nyampe Linggau dia langsung WA. Pak, kami mau ketemu Pak. Kemana Pak? Oh gitu. Langsung kita janjian ketemu. Terima kasih Pak. Iya, 6 orang itu. Kami silaturahmi ke rumah Bapak.
Iya, boleh, Hanya boleh. itu saja. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edionson. Ya, Ya, sama-sama. kalau gelombang angkatan 1 kemarin, waduh, selatan itu yang heboh-heboh gitu. Ada Bu Zakia, ada Bu Mei, pokoknya rame lah gitu. Iya. Hari ini mereka belajar agenda 3 hari ini. Belajar agenda 3 secara klasikal. Oke. Lancar Pak. Amin, amin. Iya. Berapa orang Pak Camat yang ikut di sini Pak? Yang di Ada 3 orang Pak. Pak Sarnubi, Pak Sarnubi, Pak Edison, Pak Edionson, Pak Noftalimi Pak. Oh, Pak. Saya kira ada teman saya Camat Simpang itu nggak ikut ya? Belum ikut ya. Belum ikut ya? Ya. Iya. Itu teman saya Pak Camat Simpang itu. Ya. Nanti tak sampaikan salam Pak. Oke, baik, thank you Pak Edionson. Ya, artinya Pak Edionson sudah sering ngerasain lezatnya pindang pegagan ya? Waduh. Bukan sering lagi Pak. Pokoknya top. Iya. Dan juga istri Bapak pasti bisa juga masak borgibor ya? Pasti Pak. Iya, makan Oku Selatan. Iya. Di mana ikannya itu khusus cuma ada di Danau Rano ikannya ya? Mujair ya. Di dekat rumah Pak Sarnubi. Iya, ngomong-ngomong dekat Danau Rano, Pak Sarnubi saya pernah ke Kota Baru, Pak. Kota Baru di Kecamatan apa? Kota Batu ya. Kota Batu Pak. Ya, pernah coba Kota Batu. Yang ada air panas itu ya sebenarnya ya. Iya, Kota Batu. Iya. Waktu itu saya membimbing Latsar. Ada Latsar dari Oku Selatan, saya jadi coachnya. Ya pada saat bimbingan saya datang situ ya kami ke Danau Rano itu. Iya, sambil sekalian terakhir mandi di Pantai Bidadari ya. Pantai Bidadari ya, pantai apa? Yang samaan gitu. Ya, yang bisa. Iya, airnya jernih. Mantap itu. Oke, thank you Pak Edionson. Next Pak Ferli. Silakan Pak Ferli. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Alam dan rekan-rekan semua. Salam kenal juga Pak Firly. Nama saya Ferli Aprianto Pak. Sekarang sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oke. Asal kalau Pak Alam dari Tanjung Raja, saya tetangga Pak Alam. Di mana? Saya dari Sungai Pinang, Pak. Oh, Sungai Pinang. Ya. Jadi kecamatan sekarang kan, Pak ya? Jadi kecamatan Sungai Pinang, Pak. Iya. Ketemu sama-sama pegagan, Pak. Iya, sama-sama orang pegagan kita ya. Iya. Sekarang tinggal di Kayu Agung, Pak. Oh, di Kayu Agung. Ya. Oke, Pak. Ya. Dari Pak Firly ya. Ya, terima kasih Pak. Saya sampai SMP Pak. Sampai SMP saya di SMP Negeri Tanjung Raja itu. SMP 1 Pak. Ya, SMP 1. Waktu itu alumni, satu alumni kita. Wah, satu alma mater. Iya, saya tamatnya tahun 82. Tamat SMP 82. Ya. 97 Pak. Oh, 97 ya. 97. Iya, junior saya Pak ya. Oh, jauh Pak. Iya. 97 saya sudah PNS Pak. Waktu itu saya jadi guru. Guru bahasa Inggris. I'm an English teacher. Di mana Pak? Di STM Pak. Di STM Negeri Lubuk Linggau. Ditukarkan di Lubuk Linggau karena SK CPNS-nya di Lubuk Linggau. Waktu itu kan ikut tes PNS kan provinsi kan. Nah, begitu penempatan ya disebar guru-guru itu kan. Nah, saya kebagian di STM Negeri Lubuk Linggau. Ya. Oke, Pak Firly. Banyak tuh teman-teman saya dari Sungai Pinang waktu saya SMP dulu. Saya sering main ke Kampung 8 dulu namanya, dekat Jeram Pancot. Oh iya Pak, ya tahu. Nah, di Pangkal Jeram Pancot itu ada teman saya. Oke. Oke Pak. Oke, Pak Firly. Terima kasih Pak. Tahun 2 tahun yang lalu 2001 secara daring, tapi ada dari beberapa dari Oki Pak. Ada Pak Taufan, ada Pak Fuad, ada Pak yang dari Capil itu Pak itu. Itu saya bimbing satu orang Pak Ahmad Fuad, waktu itu dia di PU. Oh, PUPR Pak? Ya, PUPR. Oh ya, ya. Itu kalau ketemu salamkan Pak buat Pak Ahmad Fuad. Siap, Pak. Iya. Pak Fuad. Iya. Iya. Oke, thank you Pak Firly. Terima kasih Pak. Pak Imron. Kalau dari backgroundnya saya tahu Pak Imron dari Oki nih.
Karena logo kita sama, Oki dengan OI warnanya biru itu. Iya. Oke, silakan Pak Imran. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Coach dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Imron Suhedi. Kalau kawan-kawan di sini biasa memanggil saya dengan sebutan Mas Im. Oh, Mas Im. Bukan Pak Im, Pak. Mas Im, Pak. Biar keren, Pak. Saat ini saya diamanahi sebagai Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oki Pak. Saya asli Oki, saya lahir di Oki, besar di Oki, sekolah di Oki, dan mengabdi di Oki sejak tahun 2005 Pak di Oki. Walaupun panggilan saya Mas Im, saya Putra Oki karena memang orang tua saya aslinya transmigrasi Pak dari Seberang. Tugu Mulyo Pak ya? Gimana Pak? Dari Tugu Mulyo Pak ya? Mesuji Pak. Oh Mesuji. Iya. Ya, saya di Mesuji. Cuman sekolah dulu di Mesuji dan SMA di Kayagung. Oh, Kayagung. Sudah pernah tahu Kayagung. Kalau Bapak 82 sudah tamat SMP di Tanjung Raja, alhamdulillah saya 85 baru lahir, Pak. Oh, gitu. Masa sih? Oke. Ya, jadi Bapak sudah tamat SMA, saya baru lahir. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Thank you, Pak. Tapi sudah ada jalan darat nggak Pak ke Mesuji ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah 2 jam sudah sampai ke Kayagung, dari Kayagung Pak, ya? dari rumah. Ya. Lewat ini Pak ya, lewat SP Padang itu Pak ya? Mesuji Pak, bukan Air Sugihan Pak. Oh ya, itu Air Sugihan ya. Itu Air Sugihan Pak. Kalau Mesuji perbatasan Lampung Pak. Oh ya, lewat Tugu Mulyo juga kalau gitu ya, Pematang Panggang. Iya Pak, lewat itu Tugu Mulyo. Oke, thank you Mas Im. Ya mohon bimbingan Coach. Insya Allah di BKPP sama namanya ya, bukan BKP SDM ya, BKPP ya. Kalau di sini BKP. Belum Pak. Jadi rencana tahun ini baru berganti, masih di nomenklaturnya dulu nomenklaturnya Pak. Oh, kabit apa Pak? Pengembangan kompetensi tadi Pak? Bukan Pak, kabit pengadaan Pak. Oh pengadaan. Oke, ini bagus nih Bapak Ibu. Kelompok kita ada kabit pengadaan. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang kurang-kurang, silakan ajukan ke Pak Im, Mas Im. Nanti dia yang mengadakan. Pak, kami perlu ini Pak, adakan Pak Im ya. Tempat kami kosong Pak, tolong diadakan Pak, diadakan oleh Pak Imran. Pak Imran ya. Iya, betul Pak Ali ya. Iya. Tapi hati-hati tuh, nanti ada di awasi Pak Ali tuh, dia Irban tuh. Iya, ada Irban juga gitu ya. Oke. Baik, thank you Pak Imron. Dan terakhir Ibu Lukna. Ini dari Oki juga kayaknya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal buat Pak Ariel dan teman-teman sekalian. Nama saya Lukna, jabatan sekarang sebagai Kabid Yanmed, pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang medis di RSUD Kayagung. Jadi masih tetanggaan juga dengan Bapak Tanjung Raja tadi. Oh iya betul Bu. Iya, Bapak pintar bahasa Inggris karena pernah jadi guru bahasa Inggris ya Pak ya? Iya betul. Basic saya S1 S2-nya bahasa Inggris Bu. Oh, pantas Pak. Pas S3-nya baru saya nyimpang keluar dari bahasa Inggris, cari yang lain gitu. Iya. Oke, Ibu Lukna dari di rumah sakit ya Bu ya, rumah sakit. Iya. Ya. RSUD Oke, Kayagung. RSUD Kayagung. Oke. Itu lokasinya di mana Bu RSUD Kayagung? Di Kota Kayagungnya Pak. Oh di kotanya ya? Di Tanjung Raja itu sekitar 15 menit udah nyampe. Iya, oke. Melewati tempatnya Pak Firly ya? Iya. Iya, makanya kita baik-baik dengan Pak Firly. Nanti kalau kita tidak baik-baik nanti dihadang, nanti nggak boleh lewat. Karena itu udah kampung. Lewat tol Pak kita Pak. Lewat tol jadi nggak dihadang Pak Firly. Oh gitu ya? Oh iya, lewat Tanjung Raja jadi. Oh gitu ya? Oh langsung Bu ya, kayak langsung ke Palembang ya? Iya. Oke, iya. Aduh kata Pak Firly, hilang jatah preman nih katanya. Sejak ada jatah tol ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mendengar dengan saya ini kita santai saja Bapak Ibu, ya. Tidak usah tegang-tegang, nggak usah. Pokoknya kita belajarnya 3S saja ya. Kita serius, santai, serius, juga terakhir nanti sukses, ya.
Iya, santai saja Bapak Ibu. Ini saya lihat wajahnya masih tegang-tegang. Belum begitu mencair ini. Iya. Jangan takut Bapak Ibu. Saya tidak seserem yang Bapak Ibu bayangkan ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, thank you atas perkenalannya. Jadi macam-macam ya. Ada yang dari Pagar Alam, ada yang dari Oki gitu ya. Ada Banyuasin, Oku Selatan, Oku Timur ya. Yang jelas ada berapa orang? Ada 3 orang ya. 3 orang, kita ada 3 orang dari luar negeri ini. Iya, ada 3 orang dari luar negeri nih. Ada Pak Firly, Pak Imron dengan Bu Lukman ini dari luar negeri dia. Asal katanya dari asalnya dari Hollywood. Iya, wood itu kayu, holy itu agung. Nah, jadi ini Hollywood ya. Pak Imron, Pak Firly, Bu Lukman itu orang Hollywood, orang luar negeri itu. Iya. Walaupun kalau bahasa Pak Sarnubi dengan Pak Edionson, Hollywoodnya Mak Jolas katanya. Mak Jolas katanya. Tapi Mak Hollywoodnya Jolas, ya Pak Edionson ya. Iya, Mak Jolas. Iya. Hollywoodnya konteks positif Pak ya, Pak Alam. Oh ya, kata positif. Karena terjemahan tadi Pak Firly. Holy itu agung, wood itu kayu, jadi kayu agung. Nah, gitu. Kalau bahasa Inggris kan dibalik kan, ya agung dulu baru kayu. Kalau mau diterjemahkan kan, oke. Kalau bahasa Inggris, oke. Baik, Bapak Ibu, thank you atas perkenalannya. Sebelum kita masuk ke segmen pembelajaran berikutnya di sinkronus ini, saya ingatkan kembali bahwa setelah perkenalan kita akan lanjutkan dengan berbagi pengalaman. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu, mungkin tidak semuanya, ada beberapa saja mungkin saya minta Bapak Ibu untuk menceritakan bagaimana pengalaman Bapak Ibu belajar self learning kemarin. Apa yang Bapak Ibu rasakan, kemudian apa yang kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapat, kemudian pengalaman Bapak Ibu saat belajar mandiri atau di self learning itu. Oke, silakan. Siapa yang mau ngomong, saya berikan kesempatan. Ya, pokoknya cerita aja Pak, cerita apa saja gitu. Iya, pengalaman Bapak Ibu selama 10 hari. Ibu Lukna ya? Iya, boleh Pak. Oke, monggo silakan Ibu. Ladies first ya. Iya, karena ladiesnya hanya 2 orang Pak. Iya. Jadi pengalaman saya pada saat pelajaran mandiri ada rasa galaunya juga Pak. Apa Bu galau Bu? Galau terutama pada saat pengerjaan esai. Jadi kami buat dari Oki kami buat kelompok tersendiri Pak, saya, Pak Imron dan Pak Verly. Jadi segala sesuatunya kita diskusikan di situ. Tapi pada saat diskusi semuanya pada juga nggak jelas kan, pada nggak tahu. Mak Jolas kata Pak Sarnubi ya. Jadi apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana cara membuat tugas esai, itu kan ada 3 tugas esainya. Ya, agenda 1, 2, 3. Ya, akhirnya kami lihat-lihat lagi di panduan bahwa tugas esai itu harus ada pendahuluan, harus ada akar masalah dan peran kepemimpinan. Akhirnya kami coba membuat dan coba juga berbagi sesama. Karena kalau prinsip saya terutama Pak, satu bisa semua harus bisa. Jadi kita harus kompak. Karena tujuan kita di sini semuanya bisa lulus mengikuti diklat BEM ini. Iya. Jadi materi-materi itu di-download, dibaca, namun dibacanya juga tidak maksimal dan tidak optimal Pak. Karena diiringi dengan pekerjaan kita sebagai sebagai di bidang pelayanan. Seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Baik, thank you Ibu Lukna. Ya, jadi orang berapa Bu dari Oki Bu? Yang ikut 3. BEM ini? Orang 3 ini? Kita orang 3. Jadi saya cewek sendirian, dua-duanya. Satu kelompok juga ya orang 3 ini ya? Iya. Satu kelompok juga ya? Kebetulan satu kelompok ya? Iya, oh cuma orang 3 yang dari Oki? Iya. Oke, ya. Tapi bukan 3-nya bukan trio kwek-kwek kan? Oke, ya bagus sekali Bu Lukna cerita pengalamannya. Jadi orang 3, kemudian orang 3-nya kompak, ya bertemu, ya diskusi membicarakan apa tentang tugas-tugas ya. Karena wajar saja Bu Lukna dan yang lainnya memiliki kebingungan karena sama juga belajar mandiri kan, belum terbimbing gitu ya, belum terarah, belum terbimbing. Artinya kita masih meraba-raba, ini mau kemana, gimana caranya gitu kan. Kecuali kalau di pembelajaran e-learning ini sudah mulai ada namanya tutor atau fasilitator. Agenda 1 saya gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada tugas untuk asinkronus, Bapak Ibu 3 ini yang dari Oki misalnya memiliki kesulitan ya bisa tanyakan ke tutornya siapa nanti
Dia kalian di luar, lain lagi tutornya siapa gitu. Ya, kayak wajar saja Bu. Ya, namanya itu hal yang wajar. Ya karena kita baru pertama kan Bu ya, baru pertama belajar mandiri seperti ini kan. Iya, waktu itu. Dan juga alhamdulillah ya sudah ada ini ya dari Bapak Ibu bertiga sama-sama diskusi, akhirnya menemukan solusinya. Nah, untuk model-model yang harus dibaca itu memang betul Bu. Karena kita juga kesulitan kadang-kadang membagi pekerjaan antara tugas kantor dengan tugas PIM ini Bu ya. Iya betul. Jadi kita harus bagaimana sebisa kita mengatur strategi untuk menyeimbangkan. Ini tugas kantor, ini tugas PIM. Kadang-kadang kita mau baca modul, tahu-tahu dapat tugas dari kantor, suruh ini gitu. Iya. Begitu sampai di rumah mau baca, dapat tugas lagi, gangguan lagi, gitu ya Bu ya. Iya, tambah pasien Pak. Iya gitu. Tapi wajar Bu, wajar apa-apa Bu. Ya, namanya juga. Ya kita perlahan-lahan saja. Karena pada prinsipnya Bu di pembelajaran kita di PIM ini, PIM 4, PIM 3, PKA maupun PKB, kita para tutor ini tidak memaksakan seperti di belajar di sekolah Bu. Jadi kita pembelajarannya kita mengiringi, kemudian kita bimbing Bapak Ibu ini semaksimal mungkin dengan melihat potensinya. Ya, kalau menurut kita, kayaknya Bapak ini agak berat untuk melakukan, ya sudah, mungkin kita di keringanan gitu. Tapi gitu, ya gitu Bu ya. Jadi kita tidak harus memaksakan harus gini, karena kita bukan di sekolah formal, atau kita di pelatihan. Juga pelatihan kan. Ya, pendekatannya itu berbeda Bu, pendekatannya itu berbeda, approach-nya itu berbeda. Kita tidak menggunakan pendekatan pedagogi tapi andragogi Bu. Nah, jadi pendekatan pembelajaran orang dewasa. Bagaimana kita mengajak para Bapak Ibu ini orang dewasa ini untuk belajar bersama, gitu ya. Jadi wajar Bu, jadi wajar. Ya, jadi saya juga selaku tutor di agresi itu tidak menuntut yang terlalu tinggi-tinggi, ekspektasinya tidak tinggi-tinggi ya. Tapi ikuti saja segala proses yang ada di pelatihan ini. Oke, ya. Jadi betul Bu, 3 orang dari OKI, 3 orang masuk, nanti keluarnya 3 orang lulus semua. Jangan ada satupun yang nyangkut ya Bu ya. Iya, makanya harus kerjasama sekali. Oke, thank you Ibu Lupna, perwakilan dari OKI. Next, perwakilan dari siapa? Banyuasin, Pak. Oh, Banyuasin, silakan. Oke, silakan Pak Ali. Ya Pak, terima kasih. Jujur, waktu dengar blended learning ini pertamanya seneng nih Pak. Ya. Asik ini. Karena bayangannya cuma 2 minggu tatap mukanya. Karena 6 bulan yang lalu kami sudah dipanggil untuk ikut diklat PKA, namun karena kendala tugas belum bisa memenuhinya hingga digantikan. Dapat panggilan lagi di Bandiklat Palembang. Sore hari sudah mau berangkat, tahu-tahu dapat kabar dibatalkan karena sesuatu dan lain hal. Iya betul Bu. Iya betul sekali Pak. Dapat Padahal kabar sudah tidak prepare itu Pak. Ya. Pak Ali kabar tidak mengenakan ya. Iya, sudah berangkat dari Banyuasin, udah tahu-tahu loh dapat kabar kayak itu. Ini beneran nggak ini nih? Sampai dibatalin. Iya betul. Terus dapat kabar dari BKPSDAN, ada metode blended learning di Lubuk Linggau. Yang terbayang nih enak Pak, nggak bakal lama ninggalin rumah. Iya betul. Iya. Asik ini. Setelah dijalanin mumat Pak. Aduh. Tidak seindah yang dibayangkan ya Pak. Ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Oke. Habis waktunya malam kita kejar untuk membaca. Namanya membaca orang dewasa sambil tiduran, sambil apa banyak-banyaknya. Tahu-tahu bukunya jadi bantal ya. Iya. Tapi dengan beban pekerjaan baru mau kerjakan sebentar, udah datang lagi tamu, sudah datang lagi tugas. Dan mau bertanya kemana tempat kami acuan bertanya, tutor, coach, mentor belum ada. Ini. Belum ada. Hanya dengan Pak Usfir, malah waktu itu saya panggil Ibu karena ada namanya Dina. Iya Dina betul. Saya masukin di WA Ibu Dina, ternyata Bapak. Itu komparatif. Iya, hanya cuma ke panitia. Panitia pun terbatas informasinya kepada kami hanya sebatas tata cara saja kan. Jadi tanpa kejelasan yang cukup ya kami coba mengerjakan sama seperti Ibu Lupna tadi. Kami 3 orang Pak dari Banyuasin, ya, Pak Edi sama Ibu dari Kabak Hukum.
Oh, nggak ada di kelompok sini Pak ya? Yang Nggak di ada. kelompok, oh nggak ada. Oke. Ya, karena 3 orang kayaknya dibagi-bagi itu. Iya betul. Kami juga di luar grup WA ini, kami 3 orang pun kami buat grup sehingga apapun yang terjadi, apapun keperluannya kami selalu sharing terus bertiga itu kan. Iya. Karena kalau kami tiga-tiganya bingung, baru kami mentok lah ke panitia lagi. Nah kalau sekarang, kalau udah ada Coach Ariel enak mentok-mentok ya. Boleh. Siap Coach Pak. Ariel. Iya. Dengan segala keterbatasan ya kami coba apalah pokoknya jadi dulu, salah sudah pasti ya. Kurang ialah gawe kita, makanya kami sepakat ya apa yang sudah ada ini untuk tugas pertama ini akan jadi acuan kita untuk essay selanjutnya itu. Jadi mohon dimaklumi nanti Pak, apapun yang terjadi itulah kemampuan kami itu tuh. Dan dengan segala kemampuan kami mohon bantuannya sehingga tercapai sih tujuan kami, lulus bisa mengabdi lagi ke sini. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aditya. Ya, jadi ya wajar-wajar saja Pak, seperti yang saya katakan tadi. Tapi Bapak Ibu jangan heran begitu Bapak Ibu masuk ke e-learning ini, ternyata aduh tugasnya lebih banyak lagi dari mandiri. Tapi pesan saya, tugas apapun nanti yang diberikan oleh tutor, ya karena bukan hanya di agenda 1, di agenda 2 kan ada juga nanti ada tugasnya, agenda 3 juga ada tugas, agenda 4 juga ada tugasnya, ada di masing-masing tutor. Yang penting ya pakai saja prinsip yang seperti yang dibuat oleh Pak Ali dan kawannya itu. Yang penting Bapak Ibu kerjakan, jangan pikirkan dulu apakah ini benar atau salah, sudah tepat atau belum. Yang penting Bapak Ibu kerjakan dan sudah ada di LMS-nya, sudah tercover. Oh di LMS nanti terbaca kan, oh ini sudah ngumpul, ini sudah ngumpul gitu. Nanti dari panitia pun dari pihak LAN sudah tahu, oh ini misalnya atas nama Pak Ali, oh ini sudah ada tugasnya sudah dikumpul gitu. Ya, yang penting ikuti saja segala proses dan juga jangan terlalu banyak dipikirkan, oh ini gimana, takut salah, takut apa. Yang penting seperti kata Pak Ali tadi, bikin kumpulkan. Nah, seperti itu. Ya, karena dari kita, dari tutor, terutama saya pribadi, saya sangat maklum dengan keadaan Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu harus membagi waktu tadi ya, kemudian juga ya mungkin mohon maaf mungkin karena faktor U juga, karena kita bukan seperti anak belasan tahun lagi yang masih seger-segernya ingatan gitu kan ya, di kepala Bapak Ibu kan sudah banyak beban nih, sudah banyak yang mau dipikirkan, bukan hanya mikirin ini ya nggak Pak Sanubi ya, iya gitu tuh, iya. Oke, baik, thank you Pak Ali. Satu lagi aja ya, satu lagi ya, dari mana ini satu lagi, Pagaralam atau Selatan nih? Yang dari Pagaralam, dari Oku Selatan yang mau ngomong nih, silakan. Pak Bambang ya? Oke, Pak Bambang. Nggak apa-apa Pak. Izin Ya, Pak. silakan. Pak Bambang dari Pagaralam ya? Pagaralam Pak. Ya. Jadi terima kasih Pak Coach Saril ya. Kami ya memang karena umur Pak. Jadi mohon bantuan. Oke, kalau dalam acara PKA ini kami kurang terlalu ngehnian ya, tolong dibantu Pak. Ya namanya kadang-kadang dari kecanggihan sistem ini juga kami lagi ketinggalan. Kadang-kadang masih banyak IT ini yang kami tidak paham lagi kadang-kadang, karena selama ini jadi dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Sekarang kan belajar mandiri Pak. Jadi mohon maaf, mohon minta petunjuk nanti Pak, kalau ada apa-apa kami mohon petunjuk Pak. Itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Bambang. Ya, sebenarnya sama kita Pak. Saya juga. Jadi kita ini bukan beda dengan anak-anak milenial yang anak tahun 2000-an, tahun 90-an yang begitu dekat dengan teknologi kan. Kita ini yang kelahiran dari kaum kolonial ini. Kita dari kaum kolonial ini ya kadang-kadang kita masih agak sedikit gaptek lah, gitu ya. Yang namanya Zoom juga kan kita baru tahu aja, dulu kan kita gimana masuk Zoom kan ya. Mungkin kalau anak-anak milenial, anak-anak kelahiran tahun 2000-an, anak-anak tahun 90-an akhir ya sudah dekat dengan teknologi. Kalau kita kan ya, tapi nggak apa-apa Pak. Jadi walaupun kita gaptek, walaupun kita gaptek itu lebih baik gaptek daripada kita lotek. Ya.
Kalau gaptek itu backup teknologi, kalau lotek itu lolo teknologi, Pak. Jadi kalau kita gaptek asal jangan lotek ya. Iya. Siap, Tapi Pak. kalau mau yang lotek yang enak itu biasanya ada di tempat Pak Imron itu. Oh itu Pak ya. Iya, ya Pak Imron ya. Pak Imron atau lotek Pak Imron? Iya. Kalau di sini ada daerah namanya daerah Tugu Mulyo, daerah transmigrasi, daerah nama. Nah di situ banyak orang jual lotek. Oke, baik, thank you Pak Bambang. Bisa Siap, belajar, Pak. biar ada juga perwakilan Oku Selatan. Ayo Oku Selatan siapa? Pak Edi Onsen atau Pak Sarnubin yang mau ngomong? Ya, siapa? Pak Edi ya, oke silakan Pak Edi. Selamat. Ya, setelah dengar-dengar cerita dari rekan-rekan sekalian dari Pak, kasusnya hampir sama Pak. Iya. Iya. Tapi khususnya kami sebagian karena komunikasinya sulit karena Pak, kami juga membuat grup karena jarak kami ini berjauhan Pak. Dia orang berapa Pak di Oku Selatan Pak yang angkatan 2 ini? Orang 4 Pak. Orang 4. Oke. Jadi saya, Pak Sardobi, Pak Nur Kalimi, Pak Andre, orang 5 Pak. Pak Zainal. Iya. Camat semua itu Pak? 3 camat Pak. Oh, oke. Jadi kadang terkendala sinyal dan lain sebagainya. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Lupna tadi ya hampir sama lah Pak. Iya. Kasusnya itu. Kendala umum ya Pak. Semuanya terpecah. Ya kendala umum Pak. Ya, mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, tapi walaupun ada kendala seperti itu Pak Edison ya dan yang lainnya juga tidak menyurutkan semangat kita untuk mengikuti PKA ini kan? Iya. Iya Pak. Iya. Tetap lanjut Pak. Tetap lanjut. Iya. Nanti kalau masih kendala sinyal juga Pak Edison, Pak Sanubi, coba nanti zoom-nya dari atas Gunung Seminung nanti. Kan biasanya kalau tinggi kan dapat tuh. Iya. Oke. Iya. Baik Bapak Ibu. Saya cukup ya. Atau Oku Timur ada yang mau disampaikan dari Oku Timur? Ya, silakan Pak Mula Warman. Gimana Pak? Pak, saya akan berbagi sedikit pengalaman. Ya. Jadi Oku Timur ini termasuk yang lambat tahu Pak bahwa ada PKA ini. Karena kemarin itu memang awal-awalnya kita ini mau ke provinsi. Kan kita tahu sendiri ada kendala di provinsi. Akhirnya kita tahu kabar kata Pak Ali tadi ya, kabar kata Pak Ali tiba-tiba ditelepon oleh BKD bahasa mudanya Pak BKD. Itu sebelum hari Kamis Pak, bahwa siap-siap tanggal 17 kita mulai gitu lah. Dalam pikiran kami itu tatap muka Pak tanggal 17. Jadi mulai dari Sabtu Minggu itu sudah sibuk Pak, mau cari dasi yang sudah plan, macam-macam lah sudah sibuk. Pokoknya hari Minggu itu sudah siap berangkat. Tapi ternyata Jumat sore ada surat dari Lubuk Linggau bahwa ini agak bingung juga blended kan. Apa itu Pak ya? Itu tapi karena beruntung lumayan banyak dari Oku Timur Pak. Itu ada 7 orang, akhirnya kami buat kelompok, jadi diskusi masuk PKD juga diajak diskusi, akhirnya dapat pencerahan juga bahwa banyak Zoom sedikit 2 minggu itu pun sudah termasuk studi lapangan sama seminar persiapan akper Pak. Pertama kenapa? Wah sama kayak kejadian tadi, ini bakal mudah banyak Zoom kan. Tapi ternyata ada juga teman yang ngerti, hati-hati dengan Zoom. Zoom itu bisa bikin kita terlena mandiri tuh. Karena kita benar-benar bisa lepas kendali kalau terlena Pak. Bisa lalai. Akhirnya karena beruntung tadi ada orang 7, akhirnya kami mencoba mencari-cari. Akhirnya semua tugas itu bisa selesai. Walaupun mungkin sangat jauh dari sempurna Pak. Tugas esai, kuis gitu kan. Untuk kesempatan ini ya sama seperti teman-teman lainnya. Kami mohon bimbingan, koreksi biar kedepannya setiap seiring berjalan waktu dari PKA ini
semua tugas itu menjadi lebih baik. Sehingga selain kita dapat ilmu, tentu tujuan utama kita ya tetap lulus. Kepala UPT Lubuk Linggau masuk 40, lulus 40. Gitu. Amin, amin. Amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mula Warman. Ya, jadi intinya begitu Pak. Tetap jaga kebersamaan, tetap jaga kekompakan ya. Jadi kita bekerja bersama. Kita sama-sama bekerja ya. Ya, yang penting intinya dari kekompakan itu. Ya, iya. Kalau kita perhatikan ya, kalau yang di angkatan 1 kemarin, ya mereka pada kompak semua itu, ya, pada kompak semua. Jadi di hari pertama klasikal, hari Senin itu kebetulan saya mengampu dinamika kelompok. Ya, saya tidak perlu lagi mengakrabkan. Ternyata sesama mereka selama Zoom itu saling akrab gitu. Jadi kayak yang dari Muratara dengan Upu Selatan ya, iya dari Musirawas gitu, dari Lahat, nah, gitu. Jadi mereka sudah saling mengenal dan sudah akrab gitu ya. Saya harapkan juga nanti angkatan 2 ini juga akan seperti itu. Oke. Siap, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Izin saya share screen. Kita akan lanjutkan ke overview dan penjelasan tugas di agenda ke pertama ini. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi kita di agenda 1 ya. Agenda 1 nama agenda kita adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, Bapak Ibu, di pembelajaran PKA ini atau PIM 3 ini Bapak Ibu akan melalui 4 agenda. Ya. Bapak Ibu akan melalui 4 agenda. Ya, jadi agenda 1 itu nama agendanya kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Ya, di agenda 1 namanya kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nanti pembelajaran kita itu tiga tahap. Nanti saya jelaskan ada pembelajaran kita ada di agenda 1 ini ada yang self learning, ada e-learning dan juga nanti ada klasikal. Oke. Nah, Bapak Ibu, ya. Nah, apa yang diharapkan dari agenda 1 ini Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, agenda 1 ini membekali Bapak Ibu selaku peserta PKA dengan pemantapan pemaknaan konsepsi Pancasila dan nasionalisme, juga menerapkan nilai-nilai bela negara, integritas moral, supremasi hukum dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara. Ya, jadi Bapak Ibu intinya di agenda 1 ini Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menumbuh kembangkan kembali ya nilai-nilai bela negara, bagaimana nilai-nilai bela negara untuk menjadikan Bapak Ibu, kan Bapak Ibu sekarang kan sudah menjadi pemimpin nih, pemimpin dalam tataran kalau namanya dalam tataran eselon 3 ya. Oke, nah bagaimana menjadi pemimpin pejabat administrator yang memiliki jiwa kepemimpinan Pancasila, ya. Jadi jiwa kepemimpinan Pancasila di sini maksudnya seorang pemimpin yang tindak tanduknya, gerak-geriknya selalu didasarkan pada nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi pada intinya di agenda 1 ini Bapak Ibu kita menguatkan kembali bagaimana menjadi pemimpin yang Pancasila. Ya, bagaimana pemimpin Pancasila yang memiliki jiwa kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah itu Bapak Ibu. Ya, jadi situ yang dimasukkan dengan agenda 1 ini. Nah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengikuti pembelajaran agenda 1 ini, baik secara self learning maupun secara e-learning maupun secara klasikal nanti Bapak Ibu, maka Bapak Ibu diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas. Juga Bapak Ibu mampu memahami bela negara, kepemimpinan Pancasila, dan yang terakhir nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikan nilai-nilai ini, bisa mengimplementasikan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila ini dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu sebagai pejabat administrator. Nah, itu Bapak Ibu hasil belajar yang diharapkan. Nah, mata pelatihan yang ada di agenda ke-1 ini ada 2 Bapak Ibu. Ada 2 mata pelatihan. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas. Kemudian yang kedua bela negara, kepemimpinan Pancasila. Nah, di mana karena kita belajarnya secara blended Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu seperti yang terakhir tadi yang Pak Mulawar bilang tadi atau siapa tadi, kami juga bingung blended atau Pak Ali tadi bilang ya, enak nih kayaknya.
Nah, blended itu Bapak Ibu, pengertian blended itu singkatannya bahasa Inggris blend. Mungkin ibu-ibu tahu nih blender. Ibu-ibu tahu blender ya. Nah, blender itu Campur kan ya. untuk iya, blender itu untuk mencampur. Nah, mencampur. Artinya apa? Blended learning ini pembelajaran campuran. Campuran apa? Campuran antara online dan offline. Nah, gitu. Campuran antara online dan offline. Dalam pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator, blended di sini maksudnya pembelajaran secara daring dan juga pembelajaran secara luring atau pembelajaran klasikal. Nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melalui pembelajaran ini Bapak Ibu akan masuk ke klasikal. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi mata pelatihan yang akan kita disajikan di sini tidak per mata pelatihan, tapi nanti dalam satu kesatuan. Namanya agenda satu. Kita belajarnya per agenda, tidak per mata pelatihan. Nah, kalau Bapak Ibu di murni viewer iya klasikal, baru nanti satu mata pelatihan kepala masuk ke bela negara, masuk ke sini dan seterusnya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, ada yang menanyakan tentang blended learning ya, membahas tentang blended learning. Nah, di blended learning kita Bapak Ibu ini, jadi ini ada 4 tahapan. Anggap saja kalau Bapak Ibu bawa kendaraan, ya Bapak Ibu melalui 4 polisi tidur. Ya, Bapak Ibu tahu dengan polisi tidur? Palembang tuh polisi tidur. Saya juga heran, kok polisi kok tidurnya di jalanan? Emang nggak punya rumah, pokok tidurnya di jalanan gitu ya. Iya. Jadi anggap saja Bapak Ibu sedang di jalan mau mencapai tujuan melalui 4 polisi tidur. Polisi itu yang pertama, tahapan yang pertama itu adalah self learning, pembelajaran mandiri kalau bahasa Indonesianya itu. Ya, nah kegiatan ini di mana Bapak Ibu diminta untuk belajar mandiri, membaca sendiri modul-modul untuk PKA ini, pelatihan kepemimpinan administrator ini, kemudian Bapak Ibu nanti akan mengerjakan tugas-tugas. Dan pada akhirnya nanti, di akhir self learning, Bapak Ibu diminta untuk membuat IC. Bapak Ibu membuat IC. Ya, atau IC bisa berbentuk resume, bisa berbentuk makalah. Nah, di mana nanti makalah itu atau IC itu akan dipaparkan pada saat pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran virtual classroom. Ya, pembelajaran virtual classroom. Jadi pembelajaran virtual classroom ini itu pembelajaran dengan memanfaatkan media teknologi informasi. Jadi untuk alatnya itu tidak harus Zoom, bisa juga Google Meet atau bisa apa gitu. Pokoknya atau kalau video call gitu. Bisa. Jadi tidak harus Zoom. Kebetulan karena sekarang trendingnya Zoom dan mudah ada dikatakan kita pakai Zoom. Nah, di pembelajaran virtual learning ini atau e-learning ini Bapak Ibu nanti dibagi 2, yaitu ada asinkronus dan sinkronus. Tadi di awal sudah saya jelaskan sedikit bahwa asinkronus itu adalah pembelajaran tatap muka secara daring. Kemudian asinkronus itu pembelajaran non tatap muka. Nah, gitu. Dan yang ketiga, setelah Bapak Ibu melalui pembelajaran e-learning, Bapak Ibu akan masuk ke pembelajaran klasikal. Nah, di mana pada pembelajaran ini Bapak Ibu langsung bertatap muka langsung dengan fasilitator dan juga sesama peserta. Ya. Nah, pada saat pembelajaran klasikal ini, Bapak Ibu nanti akan dibimbing secara langsung oleh fasilitator dengan materi pembelajaran per agenda. Jadi sama seperti itu nanti pembelajaran per agenda. Ya, bisa jadi di awal nanti dikasihkan pembelajaran agenda 1 dan seterusnya. Dan tahapan yang terakhir itu adalah aktualisasi. Ya, aktualisasi. Di mana pada tahap aktualisasi ini Bapak Ibu nanti akan mulainya itu pada saat Bapak Ibu off kampus selama 60 hari kalender. Selama 60 hari kalender Bapak Ibu nanti akan mengaktualisasikan ya muatan-muatan atau substansi-substansi dari mata pelatihan yang ada di tahapan sebelumnya. Ya, dari mata-mata pelatihan yang ada di setiap agenda yang Bapak Ibu sudah kita perdalam, sudah kita kuatkan di tingkatan sebelumnya, di tahapan-tahapan sebelumnya, baik di self learning, virtual learning maupun classical learning. Itu aktualisasi. Ya, di pembelajaran aktualisasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup, baik, Kak, belum ya? Untuk sementara belum ya? Belum Pak.
Belum ya. Ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat kompetensi apa yang dibentuk dari pelatihan kepemimpinan administrator ini. Nah, Bapak Ibu, pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah pelatihan untuk membentuk pejabat administrator yang memiliki kompetensi kepemimpinan kinerja. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu selaku pejabat administrator meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, gitu. Ya. Ini yang membedakan antara PKA dengan PKP, PIM 3 dan PIM 4 kalau dulu. Nah, kalau PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas, itu dia meningkatkan kompetensi kepemimpinan pelayanan. Bagaimana dia meningkatkan pelayanan di organisasinya. Tapi kalau di PKA, kata kuncinya adalah kinerja. Bagaimana Bapak Ibu mau meningkatkan kinerja di organisasinya. Ya. Nah, di mana letak agenda 1 Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan di sini, ya, kita perhatikan di sini bahwa agenda 1 itu mengelilingi, ya. Jadi antara agenda 2 dan agenda 3, ini ada mata-mata pelatihan di agenda 2 dan agenda 3. Kedua agenda ini itu dijiwai oleh agenda 1. Ya, jadi misalnya ketika Bapak Ibu nanti mau melihat misalnya jejaring kerja gitu di agenda 2 dan sebagainya misalnya, maka Bapak Ibu selalu dijiwai dari substansi mata pelatihan di agenda 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, nama agenda 2 dan agenda 3 juga ada kata kinerjanya. Karena dari awal sudah diserahkan bahwa Bapak Ibu sebagai kepemimpinan administrator ini bagaimana meningkatkan kompetensi Bapak Ibu selaku pejabat administrator dalam kepemimpinan kinerja. Nah, selanjutnya nanti dari perpaduan 3 ini ya substansi dari agenda 2 dan agenda 3 yang digabungkan dan dijawab oleh agenda 1, nanti Bapak Ibu akan diperkaya di agenda keempat. Di mana agenda keempat itu Bapak Ibu ada 2 mata pelatihan, ada studi lapangan dan aksi perubahan. Ya. Oke. Jadi nanti implementasinya nanti akan kelihatan pada saat Bapak Ibu menyusun aksi perubahan kinerja organisasi. Ya, di mana aksi perubahan ini Bapak Ibu itu didasarkan pada permasalahan atau potensi peningkatan kinerja organisasi. Jadi dimulai dari isu. Isu apa yang menurut Bapak Ibu? Isu yang berhubungan dengan kinerja organisasi yang menurut Bapak Ibu perlu untuk ditingkatkan. Nah, di situ Bapak Ibu. Itu nanti yang Bapak Ibu rumuskan dalam aksi perubahan. Nah, aksi perubahan ini itu ya inspirasinya itu bisa diambil dari hasil studi lapangan. Hasil dari studi lapangan atau STULA. Nah, dari studi lapangan. Jadi dari studi lapangan kinerja organisasional bisa memperkaya aksi perubahan Bapak Ibu. Nah, kalau ini semua sudah dilalui oleh Bapak Ibu, maka yang diharapkan adalah Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Dalam arti kata, usaha Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerja organisasi tidak terhenti hanya setelah Bapak Ibu selesai mengikuti PKA. Itu akan berkelanjutan. Artinya akan terus dilakukan oleh Bapak Ibu selagi Bapak Ibu masih memegang jabatan tersebut. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini adalah substansi ya keterkaitannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke overview sedikit, overview tentang mata pelatihan yang ada di agenda pertama. Ya, di agenda 1 ini Bapak Ibu, ya di agenda 1 ini ada 2 mata pelatihan Bapak Ibu. Ya, ada 2 mata pelatihan. Mata pelatihan yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Ya, wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila. Nah, di mana di wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila ini Bapak Ibu, ya, itu ada empat materi Bapak Ibu, ada empat substansinya, ada terdiri 4 materi. Ini adalah materi-materinya dari wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila.
Ini materi-materinya Bapak Ibu. Nah, materi-materi ini sudah Bapak Ibu dapatkan saat pembelajaran baik secara self learning maupun nanti pada saat kita belajar ini. Jadi ini intinya untuk yang materi-materi yang ada di modul, baik modul 1 maupun modul 2 ya, maupun modul 2 ini ya, maka Bapak Ibu sudah didapatkan pada saat Bapak Ibu belajar mandiri. Ya, di modul kedua dari mata pelajaran agenda pertama ini adalah bela negara kepemimpinan Pancasila, Bapak Ibu. Ya, bela negara kepemimpinan Pancasila. Di mana di bela negara kepemimpinan Pancasila ini Bapak Ibu ada 5 substansi bagaimana Bapak Ibu mengaktualisasikan cinta tanah air, ya. Kemudian Bapak Ibu bagaimana mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian bagaimana mengaktualisasikan keyakinan kesadaran kepada Pancasila. Ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menyeimbangkan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud aplikasi bela negara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu menetapkan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan bela negara. Nah, ini Bapak Ibu, ini semua substansi-substansi ini itu Bapak Ibu sudah dapatkan pada saat pembelajaran di self learning. Nanti akan diperkuat pada saat pembelajaran klasikal dan juga pada saat pembelajaran e-learning. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang sedikit overview penjelasan mata pelatihan di agenda 1 ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan. Silakan. Belum ya? Oke. Baik Bapak Ibu. Kemudian sampailah kita ke selanjutnya, saya akan menjelaskan Bapak Ibu tugas-tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan selama 2 hari ini. Ya, saya harap Bapak Ibu ya, seperti pesan saya di awal tadi, ya kerjakan saja, ya, jangan terlalu banyak pertimbangan, tapi takutnya tidak selesai. Iya, oke. Saya akan menjelaskan tugas-tugas Bapak Ibu di pembelajaran agenda 1. Ya, nanti akan ada tugas 3 tugas Bapak Ibu, tugas individu, tugas kelompok, dan learning journal. Ya. Nah, tugas individu hari ini Bapak Ibu. Ya, tugas Bapak Ibu individu hari ini setelah Bapak Ibu membaca pelajari memahami modul materi Wasbang, maka Bapak Ibu diharapkan nanti memiliki jiwa kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Ya, yang mempunyai kinerja agar tercapainya birokrasi, yang mampu melahirkan daya saing dan menggerakkan sebuah organisasi. Nah, untuk itu tugas individu hari ini adalah Bapak Ibu diminta untuk membuat manajemen atau rancangan kinerja di tempat Bapak Ibu bekerja. Ya, Bapak Ibu bikin kira-kira rancangan kinerja apa yang Bapak Ibu lakukan sehubungan dengan materi wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila ini. Nah, itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Ya, yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, tugas tersebut Bapak Ibu bikin dalam bentuk file PDF. PDF ya. PDF dengan ketentuan maksimal 5 lembar. Bapak Ibu paham apa maksudnya maksimal? Maksimal apa Bapak Ibu? Paling banyak. Artinya apa Pak Ali kalau paling banyak 5? 2 aja boleh. Boleh, setengah aja boleh. Kalau menurut Bapak Ibu setengah halaman sudah cukup, silakan. Ya. Kalau Bapak Ibu kebingungan, oh ini kayaknya mau 2 halaman tapi baru dapat setengah halaman, ya sudah. Ujungnya Bapak Ibu tuliskan saja nama-nama warga di RT Bapak Ibu. Pak ini Pak itu sampai penuh halamannya. Ya enggak juga seperti itu ya. Oke, jadi saya tidak membatasi berapa halaman, tapi maksimal 5. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, oh sudah 1 halaman sudah cukup, oke, cukup selesai 1 halaman, gitu ya. Oke, nah kemudian dibuat di kertas A4, marginnya standar saja Bapak Ibu, standar margin itu 2,5, spasinya 1,5, kertasnya A4 dengan menggunakan huruf Arial 12, ya, hurufnya huruf Arial Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu cari huruf Arial nggak ketemu nanti, adanya Arial bukan Arial. Oke. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya batas pengumpulan hari ini Bapak Ibu. Hari ini batas pengumpulan tanggal 8 jam 20.59. Artinya jam 9. Ya, jam 9 batas pengumpulan. Itu di tugas individu. Kemudian ada tugas kelompok Bapak Ibu. Nah, ini tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya ya. Tugas kelompoknya yang pertama, Bapak Ibu ada 2 topik yang saya tawarkan.
Topik pertama, kepemimpinan Pancasila yang menghadapi era digitalisasi Smart ASN. Topik kedua, peran dan tantangan kepemimpinan Pancasila dalam membangun SDM unggul dan memperkokoh WASBA. Silakan Bapak Ibu nanti diskusikan di kelompoknya mau yang keberapa. Nah, dari dua topik itu Bapak Ibu ambil satu topik, kemudian Bapak Ibu buat analisis, ya, analisis satu topik yang terpilih tadi, hubungkan wawasan kebangsaan dengan kepemimpinan Pancasila dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu, ya. Nah, hasilnya Bapak Ibu silakan kumpulkan di LMS, ya, dan juga besok hasil ini akan kita paparkan. Nanti dua kelompok itu akan memaparkan hasil, ya, dari diskusi kelompoknya hari ini. Sama seperti yang pertama tadi, tugas itu dibuat dalam bentuk file PDF, maksimal 5 lembar, spasinya 1,5, kertas A4, huruf Arial 12. Batas pengumpulnya sama dengan tugas individu tadi, dikumpulkan tanggal 28 Juli paling lambat jam 21. Dan yang terakhir, tugas di hari ke-11 ini Bapak Ibu membuat learning journal. Di mana learning journal Bapak Ibu berisi kontribusi hasil belajar aktivitas kegiatan hari ini. Kegiatan hari ke-11. Ya, Bapak Ibu bikin dalam format video MP4 dengan durasi maksimal 5 menit. Dengan durasi maksimal 5 menit. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu penjelasan tugas kita di hari ke-11. Nah, Bapak Ibu buka LMS. Kalau Bapak Ibu buka LMS, di situ kan ada tempat ruang untuk mengumpulkan tugas individu. Nah, di situ Bapak Ibu tidak usah Bapak Ibu copy pastekan tugasnya itu. Jadi tugas Bapak Ibu, tiga tugasnya itu Bapak Ibu masukkan ke dalam Google Drive, ya, Google Drive. Kemudian link Google Drive itu Bapak Ibu tuliskan di LMS, di pengisi tugas itu. Kan ada di LMS itu kan ada ruang untuk mengumpulkan tugas kan, tugas individu. Nah, Bapak Ibu cukup kopikan saja link Google Drive Bapak Ibu. Nanti saya meriksanya dengan membuka Google Drive Bapak Ibu. Ya, nanti saya meriksa dan pemberian skornya, saya periksa, itu saya buka LMS, nanti saya klik link yang Bapak Ibu tulis di LMS itu, link Google Drive-nya. Jadi langsung saya buka ke Google Drive-nya masing-masing. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk tugas kelompok itu sama, satu kelompok sama, tapi dikumpulnya secara individu. Ya. Oke. Untuk pembagian kelompoknya Bapak Ibu, pembagian kelompoknya kita kan ada 2 orang ibu-ibu nih. Nah, 2 orang ibu-ibu ini nanti kita bagi ada kelompok 1 dan kelompok 2 nanti. Ya. Jadi kelompok 1 nanti Ibu Lukna, ya, ditambah dengan Pak Ali Muhtar, Pak Bambang, Pak Denny, dan Pak Edi. Kelompok kedua itu ada Ibu Rosmala Dewi, ada Pak Ferli, Pak Imron, kemudian Pak Mula Warman dan Pak Sarnubi. Itu di kelompok 2, ya. Jadi ini kita bagi subkelompok lagi, subkelompok 1 dan subkelompok 2. Diulang Pak? Ya, untuk kelompok 1 itu ada Pak Ali Mukhtar, Pak Bambang Irawan, Pak Denny, Pak Edi Johnson, dan Ibu Lukna. Untuk di kelompok 2 ada Pak Firly, Ibu Rosmala Dewi, Pak Mula Warman, dan Pak Sarnubi. Nah, itu di kelompok 2. Nanti Bapak Ibu di tugas kelompok ini Bapak Ibu serahkan juga, lampirkan juga evidence Bapak Ibu diskusi. Kalau Bapak Ibu buka Zoom, yang 5 orang ini buka Zoom, masing-masing buka Zoom, Bapak Ibu screenshot Zoom-nya itu. Itu evidence bahwa Bapak Ibu memang ada diskusi. Karena kan kita daerahnya beda-beda kan. Nah, kalau Bapak Ibu, sebentar deh dia. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya tempatnya kan beda-beda. Ya, jadi Bapak Ibu menggunakan yang lain, misalnya Google Meet atau misalnya video call di PC di WA, ya, Bapak Ibu silakan nanti di screenshot ya, evidence bahwa Bapak Ibu sudah melakukan diskusi kelompok. Oke, itu tugas di sinkronus yang pertama, hari ke-10 ya, hari ke-11 ya. Kemudian untuk hari ke-12 Bapak Ibu, kita cepat saja. Untuk hari ke-12 Bapak Ibu, ya, untuk hari ke-12 ini tugasnya, ya, tugasnya sama Bapak Ibu, untuk individunya sama dengan hari ke-11, cuma yang membedakan Bapak Ibu hubungkan dengan substansi di mata modul kedua, yaitu modul bela negara kepemimpinan Pancasila. Jadi tugasnya sama Bapak Ibu membuat manajemen kinerja atau rancangan kinerja di tempat Bapak Ibu
Ya, sehubungan dengan peran Bapak Ibu sebagai pejabat administrator di situ. Ya, sistematikanya sama seperti tugas hari ke-11. Untuk tugas kelompoknya sama, Bapak Ibu memilih dari dua itu memilih, cuma dibedakan lagi analisisnya didasarkan dihubungkan dengan substansi dari mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Nah, gitu. Ya. Sama syaratnya itu melalui Zoom meeting. Evidence Zoom meeting juga dilampirkan. Dan juga tugas ketiga sama, yaitu membuat learning journal. Ini juga dalam bentuk video. Oke Bapak Ibu ya, itu ya sedikit dari saya. Nah Bapak Ibu, nanti setelah ini, mohon maaf tadi saya lupa, nanti saya robah dulu tambahan ini ke file PDF. Nanti Bapak Ibu kalau mau memerlukan ini, silakan nanti dihubungi saya, nanti saya kirimkan. Ya saya via WA nanti saya kirimkan untuk file PDF-nya. Supaya Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mencatat, ya kita cukup nanti lihat ini rincian tugasnya sebagai bahan diskusi nanti. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, biasanya kalau sebelumnya bisa saya langsung PDF, saya langsung masukkan di sini di Zoom, tapi tadi kelupaan. Ya, Bapak Ibu mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada Pak. Ya, silakan Ibu Lubna. Saya masih kurang jelas tentang yang pembuatan video tadi Pak. Maksudnya kami mengungkapkan apa yang kami dapat di hari ini maksudnya Pak ya? Ya, betul. Jadi ada dua video. Video itu apa yang Bapak Ibu dapatkan yang Ibu pelajari hari ini, baik secara sinkronus yang kita sekarang maupun asinkronus pada saat Ibu diskusi, pada saat Ibu mengerjakan tugas individu. Itu yang hari ini Bu. Untuk hari besok bikin lagi video. Jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu kerjakannya hari ke-11 dulu, yang hari ke-12-nya untuk besok. Jangan dipikirkan dulu, yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, nanti Bapak Ibu silakan kelompoknya. Ya untuk yang besok nanti saya umumkan saja di kalau ada yang capri saya ke WA nanti saya umumkan di WA. Untuk pembagian kelompok besok kita putar lagi kelompoknya. Ya, jadi yang kelompok satu, subkelompok satu nanti kita ganti lagi anggotanya untuk tugas besok. Yang saya sebutkan tadi untuk tugas hari ini. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau disanakan? Saya rasa cukup ya. Ya. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih menemui kendala mau bertanya silakan hubungi saja saya di Japri saja di WA. Ya, insya Allah nanti saya akan memberikan respon. Ya, akan saya tanggapi gitu ya. Oke, kalau saya Bapak Ibu mungkin ada kendala sehubungan dengan pengerjaan tugas atau sehubungan dengan substansi materi di agenda satu ini. Oke. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ada satu agenda, ada satu pembelajaran kita yang tidak terlaksana hari ini, yaitu paparan IC. Mungkin besok kita isi dengan paparan IC, karena besok kita masih ketemu di sinkronus kedua di agenda satu ini kan. Ya, jadi untuk besok materi kita paparan tugas individu, tugas kelompok hari ini juga paparan IC. Untuk besok tidak ada lagi overview materi, kita langsung paparan. Ya, ya silakan balik. Yang paparan IC kan kalau di pedoman katanya harus dikumpulkan sebelum pelajaran sinkronus. Nah IC yang sudah kami buat ini gimana Pak? Itu di kan LMS, ini belum Pak. dipaparkan. Jadi dikirim ke LMS itu ya Pak? Iya, dikirim ke LMS. Dikirim ke LMS juga kalau Bapak Ibu mau meyakinkan lagi, kirimkan saya di lewat WA saja. Diload dulu bentuk PDF, nanti kirimkan lewat WA saja. Ya. Tapi di LMS tetap ada Bapak Ibu. Ya. Seperti kata saya tadi Bapak Ibu, Ibu masukkan saya di LMS. Jangan pikirkan oh benar atau salah, cocok atau tidak. Pokoknya penting terbaca gitu. Terbaca di LMS ada gitu. Ali ada tugasnya, Bu Lubna ada tugasnya gitu. Pak Edi misalnya ada tugasnya. Begitu kita lacak di LMS ada. Ya. Oke gitu Bapak Ibu ya. Ya. Ya silakan Pak Mula. Ada dua pertanyaan. Pertama, berarti yang tugas kelompok itu Pak, semuanya tuh sama, jadi tapi dikumpul per individu Pak ya? That's right. Terus sekali. Itu nomor satu. Nomor duanya Pak, besok tuh paparan untuk SS pertama, itu harus dibuat dalam bentuk atau gimana Pak? Ya bisa. Bisa Bapak Ibu bikin PDF PPT-nya, atau bisa juga Bapak Ibu bikin mau tampilkan di PDF saja nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu besok pelajari bagaimana cara share screen supaya besok kita lancar. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu saya rasa cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan nanti ditanyakan secara pribadi saja melalui WA. Ya.
Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup dulu pembelajaran sinkronus pertama kita agenda 1 hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Oke, terima kasih atas sumang saran dan komentarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya live Bapak Ibu ya. Siap.